Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gading Bangun Pratama dengan NIM 2310201105. Saya dari kelas keperawatan B angkatan 2023. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan tentunya mengenai materi teori Virginia Henderson, yaitu yang mana teori ini masuk ke dalam salah satu mata kuliah yang kita telah pelajari pada pertemuan yang lalu, yaitu pada mata kuliah falsafah keperawatan ya teman-teman. Jadi sebelum lanjut ke teorinya, kita harus mengenal terlebih dahulu nih, siapa Virginia Henderson ini, siapakah beliau, seperti itu kan. Jadi kita akan menjelaskan sedikit biografinya tentang beliau. Yang pertama itu, Ibu Virginia Henderson merupakan tokoh keperawatan wanita dunia yang lahir di Kansas City, Missouri pada tahun 1897. Nah, sebagai tokoh keperawatan, ia pun banyak menulis tentunya. Tak hanya menulis sebuah buku, dia pun menulis surat yang nantinya akan diterbitkan seperti itu. Nah, melalui buku-buku itu, Virginia Henderson ini menyalurkan rasa-rasa yang ada di hatinya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat awam mengenai tentang karena zaman dahulu belum banyak perawat kan, jadi dia akan memberikan sebuah ilmu kepada masyarakat awam tentang profesi keperawatan seperti itu. Nah, tentunya hal itu sangatlah berkaitan dengan isi definisi keperawatan yang dideskripsikannya, yang berkali-kali untuk memperjelas fungsi perawat. Jadi perawat pada saat itu sangat dibutuhkan ya teman-teman pada zaman-zaman perang. Ada 4 paradigma keperawatan pada Virginia Henderson ini. Yang pertama itu ada manusia, yang kedua ada lingkungan, yang ketiga ada sehat dan sakit, dan yang terakhir ada keperawatan. Oke, langsung saja ya. Di sini kita akan membacakan 14 teori Virginia Henderson, yaitu yang pertama ada bernapas secara normal, yang kedua makan dan minum yang cukup, yang ketiga ada eliminasi, yang keempat ada bergerak dan mempertahankan posisi tubuh, yang kelima istirahat dan tidur, yang keenam itu memilih cara berpakaian, yaitu berpakaian dan melepas pakaian, yang ketujuh yaitu mempertahankan temperatur dalam rentang yang normal, yang kedelapan ada menjaga tubuh supaya tetap bersih dan rapi, yang kesembilan menghindari bahaya dari lingkungan, yang kesepuluh tadi yang ke-9 kan teman-teman, yang ke-10 berkomunikasi dengan orang lain, 11 yaitu ada beribadah menurut keyakinan masing-masing, 12 bekerja yang menjanjikan prestasi, yang ke-13 ada bermain dan berpartisipasi dalam berbagai bentuk rekreasi ya teman-teman, yang terakhir ada belajar, yaitu menggali atau memuaskan rasa keingintahuan kita yang mengacu pada perkembangan dan kesehatan jasmani yang normal tentunya ya, seperti itu. Oke, mungkin di sini saya akan langsung menjelaskan, tetapi sebelum itu ada 4 faktor yang mempengaruhi teori Virginia Henderson ini. Yang pertama ada biologis, bisa teman-teman simak pada poin yang ke-1 sampai ke-9 tadi. Yang kedua ada psikologis, yaitu pada poin 10 dan 14. Yang ketiga ada poin spiritual, yaitu pada poin yang ke-11 tadi. Yang keempat ada sosiologis, ya, pada poin 12 dan 13. Baik teman-teman, untuk selanjutnya kita masuk ke slide yang terakhir. Ini ada bagaimana cara kita mengaplikasikan teori Virginia Henderson dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam praktik keperawatan seperti itu. Karena ini ada 14 poin dan terlalu banyak karena waktu juga sudah tinggal sedikit lagi teman-teman. Jadi di sini saya mungkin akan membacakan beberapa saja dan sisanya nanti bisa teman-teman pelajari sendiri dari PPT yang mungkin bisa saya kirim di grup kelas ya. Yang pertama itu ada memberikan fasilitas oksigen bila pasien merasa sesak nafas. Yang kedua itu ada pemilihan dan penyediaan makanan. Jadi kita sebagai perawat itu tidak boleh asal memberikan makanan kepada pasien, apalagi pasien yang berada dalam kondisi yang kritis seperti itu. Jadi kita harus sesuai dengan makanan dan minuman yang dianjurkan. Yang ketiga itu ada membantu pasien dalam hal eliminasi. Ya, contohnya seperti membantu pasien membuang air kecil, membantu pasien buang air besar, seperti itu ya teman-teman. Dan kita tidak boleh memiliki rasa jijik, karena seorang perawat itu tidak boleh memiliki rasa jijik. Kalau seorang perawat jijik, itu akan sangat mengganggu sekali dalam tindakan keperawatan.
Yang keempat itu kita harus mengetahui tentang prinsip-prinsip keseimbangan tubuh, mengatur posisi tubuh, ataupun mengatur posisi klien di tempat tidur seperti itu, ataupun memindahkan ke kursi roda. Itu karena kita sudah pelajari juga bagaimana memindahkan posisi pasien dari supinasi berubah menjadi dorsal, ataupun memindahkan klien dari tempat tidur ke kursi roda, maupun tentang mobilisasi. Yang selanjutnya, kita harus memilihkan pakaian yang tepat dari pakaian yang tersedia dan membantu pasien untuk memakainya. Jadi kita tidak boleh asal memberikan saja dengan pasien berganti baju sendiri, tapi kita harus membantu memakaikan pakaian tersebut kepada pasien. Yang ketujuh itu ada mengetahui fisiologi panas dan bisa mendorong ke arah tercapainya keadaan temperatur suhu tubuh yang normal. Jadi kita harus mengecek selalu ya kondisi pasien, apakah panasnya sudah turun atau malah naik, itu kita harus mengetahuinya. Nah, yang selanjutnya itu kita harus selalu memotivasi klien bagaimana agar dia cepat sembuh seperti itu. Nah, teman-teman, karena waktu sudah tinggal sedikit lagi, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.